Perjalanan kami belum berakhir ketika berada di Pulau Flores ini. Masih ada visi misi yang ingin kami capai. Ya, tepat tanggal 1 Juni tahun 2022, bertempatan dengan Hari Pancasila, kami memulai perjalanan kembali. Tempat yang kami tuju kali ini adalah sebuah desa terpencil, di mana terletak di sebuah pegunungan dengan ketinggian 1.200 meter di atas permukaan air laut. Lagi-lagi Pulau Flores ini masih menyimpan surga tersembunyi. Kami memulai perjalanan dari Labuan Bajo pukul 4.30 waktu Indonesia bagian tengah. Kenapa kami memulai perjalanan sepagi ini? Ya, karena keterbatasan waktu, kami berharap perjalanan ini bisa dilalui dalam 1 hari. Kurang lebih 4-5 jam kami menunggangi sepeda motor untuk sampai di desa terakhir. Selebihnya, perjalanan kami dimulai dengan berjalan kaki atau mendaki menuju desa yang akan kami jumpai. Jalur yang kami gunakan menuju desa Werebo yaitu melewati daerah Nangalele Lembor, sebuah jalur alternatif untuk mempersingkat perjalanan kami. Kurang lebih 2 jam kami akan menyisiri jalur tepian pantai di daerah Lembor. Ada beberapa jembatan yang kami lewati, membuat perjalanan kami semakin berkesan dan seru melihat pemandangan di perjalanan menuju desa Werebo ini. Ayo dah. Bisa nggak bang? Hah? Naik aja. Nggak mau jalan aja. Mau jalan. Dari sini, kami mulai perjalanan menyisir pantai. Nampak terlihat sebuah pulau yang sangat cantik dan keren. Ya, Pulau Mules namanya. Kurang lebih kita akan menyusuri jalur ini sampai pada akhirnya Pulau Mules itu tepat berada di samping kanan kami. Tak selamanya perjalanan selalu mulus. Ada beberapa lokasi yang kami lewati dengan kondisi jalan yang seperti ini.
melewati bebatuan yang cukup mengocok perut kami. Namun inilah sensasi dari perjalanan kami. Perut. Enggak. Enggak. Udah? Udah belum? Pulau Mules sudah nampak terlihat berada di samping kanan kami, menandakan bahwa sebentar lagi kami akan sampai di desa terakhir. Ya, Desa Denge namanya. Tak lama kami pun sampai di pos 1. Tidak banyak mengambil dokumentasi, kami hanya menitipkan sepeda motor dan helm. Beruntung di pos 1 ada penjaganya khusus. Dan di sana juga kami menyewa tongkat yang sudah disediakan dengan harga 10.000 per tongkatnya. Dan tongkat ini sangat bermanfaat dan mempermudah perjalanan kami. Dari sini kami memulai perjalanan dengan berjalan kaki atau mendaki. Kondisi rute perjalanan yang sudah enak menurut kami untuk dilalui. Namun, perjalanan dari pos 1 menuju pos 2 cukup menguras tenaga. Sepanjang perjalanan kami melewati jalur cukup terjal. Namun tak jadi masalah, tidak mengurangi rasa semangat kami untuk menuju lokasi yang dijuluki negeri di atas awan ini. Sok bapak duluan. Apa? Apa sih? Hah? Ini bang. Seperempat perjalanan, kami menemukan sebuah saung atau rumah panggung. Sepertinya memang disediakan untuk para pengunjung atau pendaki untuk beristirahat sejenak. Melihat kondisi perjalanan yang terus menanjak, dan kami pun beristirahat sejenak. Dan sudah terasa haus, kami pun minum terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan kembali. Batunya cuma nyampe sini, kesananya udah tinggal lanjut menelusuri jalan setapak. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan ketika hendak berkunjung ke desa Werebo ini. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah masalah waktu dan musim. Untuk masalah waktu ada dua pilihan. Yang pertama untuk pengunjung yang pulang pergi atau tanpa menginap, dan yang kedua untuk pengunjung yang ingin menginap. Dan perjalanan versi kami ini yang berkunjung ke Werebo tanpa menginap. Jadi lebih banyak mengatur waktu agar dalam perjalanan satu hari ini dapat berjalan dengan baik tanpa ada halangan apapun. Dalam perhitungan waktunya sendiri, bagaimana caranya? Pada pukul 9.30 kami harus sudah mulai trekking atau mendaki. Dengan estimasi pukul 11.30 kami sudah sampai di Werebo. Jadi kurang lebih sekitar 2,5 jam kita menghabiskan waktu di Werebo.
Setelah pukul 14.30 harus sudah siap untuk turun kembali dengan estimasi waktu 1,5 jam untuk kembali menuju pos 1. Dan akhirnya kami sampai juga di pos 2. Wah, adanya keren ikut. Mari Pak. Sampai di pos 2. Sampai di pos 2. Istirahat dulu. Baru naik Bu. Ya. Setengah perjalanan. Tapi agak landai lah. Tapi jam segini bagus. Kita kemarin ke sore. Naik jam berapa Bu? Jam 2:30 Oh, 2:30. sore ya. Sampai sini maghrib. Enak-enak sekarang. Pas nih. Pas. Tak lama kami beristirahat di pos 2, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Dengan kondisi trek cukup landai. Satu keberuntungan untuk kami melanjutkan perjalanan yang tidak terlalu terjal, seperti perjalanan dari pos 1 menuju pos 2. Di sepertiga perjalanan, kami kembali menemukan pos atau saung di mana mungkin tempat beristirahat untuk para pengunjung ataupun para pendaki untuk beristirahat sejenak. Namun kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan karena melihat waktu yang terus berjalan, bagaimana caranya agar kami bisa sampai di Wairebo pada pukul 11.30. Dalam perjalanan, kami menemukan sumber mata air yang mengalir. Menurut informasi yang kami dapat dari salah satu warga, memang sumber mata air ini pastinya alami dan dapat kami minum. Melihat stok bekal air minum kami pun sudah habis. Kamu minum? Turun Pak. Pulang lagi sebentar. Iya, pulang lagi Pak. Mari Bu. Ya. Nampak terlihat banyak pohon kopi yang sudah berbuah. Ini artinya desa Wairebo sudah dekat. Melihat pemandangan pohon kopi yang berjejer di samping kanan kami, rasanya ingin sekali kami menikmati kopi yang khas dari Wairebo ini.
Dan kami pun sampai di pos 3, yaitu pos terakhir pendakian kami menuju desa Wairebo. Di sana kami bertemu dengan salah satu warga, mungkin sedang panen kopi, dan kami pun izin untuk memasuk ke dalam pos 3 dan mencoba memukul kentongan. Si bapaknya bilang gak apa-apa, boleh-boleh saja untuk tidak memukul kentongan juga. Namun karena kami penasaran, kami tetap memukul kentongan walaupun dengan suara yang sangat pelan, sebagai mengobati rasa penasaran kami. Ini dipukul ya Pak ya, nggak apa-apa ya Pak? Dah. Dari pos 3, kami sudah mulai mematikan kamera bahwa ada larangan untuk mengambil gambar atau video sebelum kita masuk ke rumah utama untuk melakukan upacara penyambutan. Mungkin secara simpelnya meminta izin pada leluhur desa Wairebo ini. Dan gambar ini kami ambil setelah kami mengikuti upacara di rumah utama. Setelah selesai dilakukannya upacara penyambutan tamu, kami diarahkan menuju rumah yang memang dikhususkan untuk para tamu atau pendatang. Di sana kami beristirahat. Rumah ini bakalan menjadi tempat tidur bagi pengunjung yang menginap. Untuk para tamu agar mempersiapkan biaya administrasi untuk yang menginap. Satu orang sebesar Rp325.000. Dan untuk yang tidak menginap dikenakan biaya Rp225.000. Dan siapkan juga biaya untuk mengikuti upacara penyambutan tadi. Tidak dipatok berapa jumlahnya, namun kami hanya mengeluarkan 50.000 untuk mengikuti upacara penyambutan atau meminta izin pada leluhur yang sudah menjadi adat dan budaya di desa Wairebo ini. Permisi. Ya. Ya tadi. Uang tadi. Ngerempet. Di tas. Berapa Bang? Sekarang tanggal 1. Hmm. 20 berapa? 2022. 20. Kebanyakan tamu yang berkunjung ke Wairebo ini mayoritas akan menginap. Berbeda dengan kami yang tak lama harus turun kembali. Sini ada beberapa
aksesoris ataupun oleh-oleh seperti kopi dari Wairebo, kain khas dari Wairebo, dan masih banyak lagi. Tamu yang berkunjung bakalan disuguhkan secangkir kopi. Ya, kopi bukan sembarang kopi. Kopi asli dan khas dari Wairebo yang sebelumnya sudah kami iming-imingkan pada saat perjalanan menemui perkebunan kopi tadi. Ini gulanya ya? Jadi tadi masih pahit. Enak. Enak. Lagi. Cobain. Setelah selesai, kami berfoto-foto dan menikmati pemandangan dari atas bukit. Kami pun menyempatkan bermain bersama anak-anak dan menikmati kembali suasana yang sangat asri ini. Adik, sudah biasa ya suka panas-panasan ya? Suka. Duduk dulu, duduk. Kasih namanya kasih tahu siapa. Coklat dikit lagi. Aku coklat. Sama aja ya Dea. Bilang apa? Bilang apa, Kak? Terima kasih. Coklat. Enggak ada coklat lagi. Dadah. Itu diisi tuh, diisi. Iya, panggilin. Dadah. Dadah. Senang enggak tinggal? Makasih ya Dea. Senang. Kalau sekolah di sini di mana, Dek? Ada deket. Adanya udah sekolah belum? Ada yang udah sekolah? Belum sekolah ya? Belum mulai ya? Mm-mm. Oh, belum. Biasanya kalau masuk SD umur berapa deh di sini? Sekolah ini diam. Adanya ngadep sini boleh. Tuh ada sana. Ngadep sini. Bisa enggak bukanya?
Tidak. Kalau Dibukain sama kakak. Ini mainnya di mana? Main apa? Main setiap hari kalau main. Enggak ke hutan-hutan kan? Main ini. Kasih tidur dia. Kasih Bagi bagi satu. rata nih ada yang. Hei. Lari-lari dia. Satu. Udah kebagian semuanya ya? Udah ngantongin dia. Setelah makan siang, dengan berat hati kami pun harus segera pamit. Tepat pukul 14.30, kami harus turun kembali, mengingat masih ada perjalanan kurang lebih 7 jam untuk kami kembali ke Labuan Bajo. Ayo Pak, mari Pak. Mau pengennya balik lagi. Ayo mari Bu. Mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu untuk kembali ke sini dan bisa menginap dan bermalam di sini. Pastinya bakalan lebih seru lagi. Ayo nanti kita ketemu lagi. Nanti kita masukin kemana? Nanti WA. By WA. Dari sini kami hanya berpesan untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Wairebo, meskipun menginap dan bermalam di sana, usahakan mulai mendaki minimal jam 3 sore sudah mulai mendaki atau trekking. Karena sekitar 2,5 jam lebih kita bakalan berjalan kaki menelusuri hutan. Tidak masalah kalau perjalanannya di siang hari. Ketika sudah memasuki waktu maghrib dan perjalanan sekitar pun pasti bakalan gelap. Bukan apa-apa dan bukan menakut-nakuti. Hanya menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Udah kah? Dalam perjalanan, kami pun mulai gelisah melihat hari yang semakin sore dan matahari pun berada pada persembunyiannya di balik bukit yang kami lewati. Entahlah, kami hanya bisa pasrah. Semoga kami bisa melewati perjalanan ini dengan selamat tanpa ada hambatan apapun. Bagus banget.
ayo. Akhirnya kami memutuskan untuk beristirahat sejenak dan menikmati keindahan pantai dan pemandangan alam di sekitar ini. Dalam. Istirahat dulu. Belakangnya belum termasuk tadi. Udah nggak apa-apa. Langsung pindah. Dan tiba pada waktunya, kami pun harus mengakhiri jejak rekaman perjalanan kami kali ini. Perjalanan kami selanjutnya diselimuti gelapnya malam, sunyi sepi tanpa ada warga berlalu lalang. Pesan dari kami untuk teman-teman yang mau berkunjung ke Wairebo, pastikan punya waktu yang cukup agar bisa menginap di sana. Sedangkan kami yang memutuskan untuk tetap pulang pada hari ini juga, ya seperti ini perjalanannya, berangkat dalam kondisi gelap dan pulang pun pasti bakal ketemu gelap lagi. Namun itu kembali pada pilihan teman-teman. Sekiranya punya waktu cukup, lebih baik untuk menginap di sana. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti dan mendengarkan cerita perjalanan kami. Sungguh perjalanan yang sangat berkesan bagi kami, takkan pernah terlupakan seumur hidup kami. Semoga pengalaman perjalanan kami menjadi sebuah referensi atau informasi, bahkan menjadi inspirasi untuk teman-teman yang menonton. Terima kasih, sampai ketemu di perjalanan kami berikutnya.